Dan ini cempe, juaranya kalau teman-teman ingat pas kita berkonten waktu di Jepara. Nah, seperti apa sih anak gareng yang harganya bahkan kalau kita ngomong super fantastis di usia cempe yang baru umur berapa Mas Kosin? Sekitar 7 bulan. 7 bulan Ya. 85 juta. Selain termotivasi angka 85 juta itu dengan karena sudah 7 kali juara, jenengan sendiri parameternya yang paling berani untuk kasih mahar 85 juta di mana aja Mas Kosin? Kelihatannya panjang ini Mas. Awak iya dawa toh. Tapi ininya juga sudah turun Ya. di usia 7 bulan. Terus telinganya lenturnya juga kayak bapak loh Mas Kosin. Ya memang pertama suka dulu Mas. Suka ya. Kalau udah suka ya. Seperti kayak Mas Mul itu ya, beli seharga 235. Ya. Artinya cara wong nek prinsipnya dalam dunia kambing seni itu penak Suka, golek duit mantap gitu, Mas. Bahasanya penak golek duit karo golek wedhuse ya. Kuat ora kuat, tatak ora tatak. Kambing yang selama ini Kakak TV suka ternyata kan sudah juga endingnya yang namanya ada barang hidup kan barang mati ya. Kita di Aswamadu, kita melihat di temboknya ini kok posisinya bisa nak ulu wedhus, nek ra pangling kan ini posisi yang pernah kita ini kan pernah kita tawar sampai ke ujung samudra. Orang tiga ini sudah meninggalkan jejak tapi tinggal bulu. Ini kambing yang sudah kita tawar dengan harga posisinya waktu itu 30 juta. Dan ini cempe, juaranya kalau teman-teman ingat pas kita berkonten waktu di Jepara. Oh ya, oh. Juara awal-awal kontes, juara 2 kalau nggak salah. Iya. Atau juara 1 ya di kelas E-jantan. Ini nggak tahu kenapa karena ini cara kita melihat dari usianya kan masih cempe juga ya. Makanya nanti kita akan klarifikasi juga ke pemilik ini apakah kalau ngomongnya mati wes digoleki sebabnya wes sebabnya mbuh ning mati ini ya intinya. Iya. Cuman pasti ada sebab. Artinya untuk bahan belajar edukasi kita di pagi ini dan mudah-mudahan nanti juga narasumbernya berkenan untuk menceritakan bagaimana kambing ini ngerawatnya, konsumsinya opo, endingnya kok jadi seperti ini karena kenapa. Jadi paling tidak kita nanti akan kupas tuntas. Mas Kozin, sempat kita kan belum lama bulan yang lalu atau berapa bulan yang lalu sih, maksudnya kita datang ke sini pas ngonten si kulit kambing itu kan dikencang di sini. Oh iya, kulit kambing itu kan dikencang di sini bahkan waktu itu sehat banget dan sudah untuk mencoba. Ini yang hampir beranak kan ada 6 induk ya dari. Ini kalau kita bercerita fair play kan ini juga informasi teman-teman. Kita rasa iman ilmu ya. Meskipun kadang ada rasa sedikit sakit. Tapi serangan nek digetuni caranya memang karena itu sudah hal yang pasti kalau seperti itu ya. Cuman ini kalau kita ngomong sebagai peternak ini masih kayak terlalu dini. Tapi wong jenenge kambil saumpamane wong cengkir wae iso nibo. Sing coklat durung tidak tanggal nibo kan kayak gitu. Itu sebabnya kenapa kalau menurut riset dokter? Itu awalnya tak kasih kacang hijau Mas. Kacang hijau. Ya. Heeh. Itu padahal sedikit-sedikit. Nah, Kacang hijau itu padahal sedikit-sedikit. sedikit-sedikit dan tak Oke. ini tak rebus dulu. Direbus. Tak campur sama Komuran ampas, yang lain. sama polar sedikit. Heeh. Nah, lama kelamaan langsung nggak bisa nguyuh. Oke, jadi awalnya dari gejalanya nggak iso nguyuh ya. Ini Mas Kozin klip one urip ta Gun? Urip lagi. Sik. Wah, iki urip. Jadi awalnya dari pola pakan yang Pola jenengan itu dikasih mulai dari umur berapa? Itu hasilnya umur 6 bulan. 6 bulan mulai dikasih itu, tapi rutin terus. Rutin setiap hari. Mati pada usia berapa berarti? Itu ya sekitar 1 tahun. Oke, berarti waktu 6 bulan itu rutinitas mengkonsumsi dari rebusan kulit kacang hijau. Iya. Riset dari dokter sendiri memberikan keterangan bahwa itu terjadi pengendapan. Iya, Oke, pengendapan jadi nggak iso. nggak bisa nguyuh.
Wes itu aku wis tau ngalami. Kalau kita ketemu Mas Kozin padha ternak dadine gleges guyu mburine endinge. Kita juga pernah ngalami yang waktu itu gandewa padha Mas kasusnya. Kedelai dan kacang hijau, jagung kita anggap bagus ya. Tapi ternyata kalau berlebihan dan tanpa ada unsur kayak penetralisirnya atau apa itu memang menjadi hal yang kurang positif. Terkait dengan kesehatan kambing mungkin dari nutrisi sendiri dia tidak terserap secara maksimal tapi malah justru menimbulkan pengendapan. Gejala awal dari kambing itu dikasih nama siapa tuh Mas kemarin? Itu dulu baret Mas. Baret ya? Iya baret. Itu gejala awalnya kayak kembung atau gimana? Enggak, itu gejala awal itu kambing itu sebelum mati itu 5 hari itu kambing itu udah Kayak gelisah. gimana ya, Kesakitan? makannya itu udah nggak seperti biasanya, Mulai berkurang. Yang kedua berdiri itu udah kayak kelihatan mau roboh itu Mas. Gloyor gitu ya? Iya, gloyor gitu. Oke. Jadi langsung tak periksakan dokter. Nah itu kok nggak ada bedanya. Kemudian yang saya tunggu 1 hari lah itu pas tahunya itu ya itu kayak seperti ini Mas, nggak kayak kalau kambing kecepit atau kena apalah itu keras itu langsung tak Periksa gitu. tak periksa kok itu ternyata kok nggak bisa nguyuh. Oh gitu, nggak bisa kencing. nggak bisa Akhirnya kencing. kayak ngeden gitu Iya, ya. kayak ngeden. Tapi kesakitan dia nggak keluar. Nggak keluar. Langsung tak bawa ke tempat-tempat kosim. Ternyata udah nggak tertolong Mas. Oke, jadi ini sekedar buat untuk pengalaman kita. Mas Kozin sudah ngalami, saya juga sudah ngalami bahwa ternyata juga yang kita pikir kadang ini bisa bikin bagus ternyata rezeki ini ora. Ya akhirnya sekarang ini pola konsep setelah ada kejadian-kejadian seperti ini dari tempat Mas Kozin sendiri, apakah sudah mulai dikurangi dengan cara perawatan yang model seperti itu? Ini malah saya stop Mas, nggak dikurangi. Total berhenti? Total, iya, pokoknya kacang hijau enggak. Yang penting intinya ampas sama ramban. Ampas masih wajar ya, karena kalau ampas itu kan masih ada kadar proteinnya meskipun sedikit tapi sudah tidak begitu ganas kali ya untuk ternak ya. Tapi lebih banyak hijauan berarti sekarang? Hijauan. Oke, tapi ada informasi yang menarik, kita bercerita ini flashback ya, mungkin nanti kalau ada masih video-videonya yang ada di sana itu kita tempelkan di saat kita podcast. Tapi yang menarik adalah Mas Kozin tidak berhenti di sini guys. Jadi posisi ini ya Mas justru menjadi pemupuk semangat yang luar biasa. Karena saya dengar kabar itu ternyata kemarin kita datang di kandangnya Gareng. Anak Gareng itu terbeli 85 juta di mana? Di Magelang. Magelang siapa? Oh, ternyata ada di sini. Dan ini benar Ril. Ini kita klarifikasinya benar Ril, memang 85 juta. Mas. Iya, jadi ini Mas. Intinya itu mau kumpul sama teman-teman itu Mas. cara bahasanya golek gaco ngono lah ya. Bahasanya golek gaco gitu. Ini nggawe sarana jenengan untuk nanti juga ketemu konco-konco gitu ya di event-event lomba atau meskipun tidak ada lomba sendiri kan juga kalau namanya jantan mestinya endingnya juga arahnya ke breeding juga Iya, intinya ke breeding Mas. Oke. Biasanya itu kalau lihat Garengnya itu kok memang seninya ada Sopo Mas. sing ora tertarik Iya, gitu loh ketika jadi melihat Garengnya wong saya sendiri gemeter lek bro tapi apa daya yo kene kuat lenuku wong Gareng sendiri dibeli kan dengan seharga 235 juta. Iya. Makanya kita ke Mas Mul juga klarifikasi layak banget kalau anaknya dijual hanya 85 juta itu wajar. Belum tentu selain Mas Mul untuk spekulasi membeli Gareng dengan seharga 235 itu berani ya. Jadi penak kula jenengan cara tua anake ngono. Jadi kurang lebih seperti itu. Mas Haji, boleh enggak dikeluarkan? Kita kan mesti penasaran dengan setelah kita konten dengan Gareng, kita akan melihat seperti apa sih anak Gareng yang harganya bahkan kalau kita ngomong super fantastis di usia cembe yang baru umur berapa Mas Kozin? Ya, sekitar 7 bulan. 7 bulan? Ya. 85 juta. Dan ini tidak ada setting harga ya? Enggak ada. Wih duit kabeh to sing dikekne to. Semua. Wong Mas Mul ceritanya juga begitu, jenengan juga ceritanya begitu. Artinya nek takon luwih jenengan luwih yakin wong ya duit-duite jenengan kok sing gitu ya kan. Artinya itu 85 juta itu benar-benar transaksi ya. Cempe dengan usia baru 7 bulan. 7 bulan. Oke. Secara konsistensi perawatannya sendiri Ya, susah nggak Mas ini Mas? Enggak, sama seperti kambing biasanya Mas. Sama seperti kambing. 3 Walah. liter susu. Loh tapi kalau melihat dari posisi di usia 7 bulannya, kalau melihat calon wulune paling gampang sederhana kita lihat itu di dada ngisor.
Di dada bawah ini orang nyimpang kok Pak Kalau ini kita melihat kan bapak itu kan ininya sampai kepanjangan ya. Yang di area bulu bawah ini. Untuk ekor ya istimewa kalau kambing ini. Kakinya juga sudah dipenuhi dengan bulu. Dari kelayakan 85 juta itu kan ketika kita menengok kemarin ini memang sudah 7 kali juara. Benar Mas. Selain termotivasi angka 85 juta itu dengan karena sudah 7 kali juara, jenengan sendiri parameternya yang di paling berani untuk kasih mahar ini 85 juta di mana aja Mas Kosin? Ya pertama dari bapaknya Mas. Genetika tetap ya. Jadi memang kayaknya bulunya itu memang tebal. Tetap berpotensi lah ya kalau ini. Nah, ini kan udah kelihatan tuh Mas. Ya sudah, nah ini jelas. Yang jelas itu di area di belakang dan sampingnya kan menebal sudah, menebal ini Mas Kosin. Oke. Saya jelas kalau genetika kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang request teman-teman netizen peternak tentunya yang kambing seni itu request ke tempat gareng mau ngawin kan. Tapi Mas Mul sendiri kan belum dibuka ya untuk kawirannya. Kecuali kalau beli induk dari sana ataupun memang beli cempenya malah boleh katanya. Jadi jenengan termasuk ini salah satu dari peminatnya dari anak gareng. Iya Mas. Tapi gendeng lah udah sini di sawang gulune iki gede. Kelihatannya panjang ini Mas. Awake ya dawa toh. Tapi ininya juga sudah turun di usia 7 bulan. Terus telinganya lenturnya juga kayak bapaknya loh Mas Kosin. Lentur banget. Untuk pasung sendiri. Nek pasung ini baru kelihatan ini Mas. Baru kelihatan. Tapi gareng ya istimewa loh pasungnya. Jadi gareng itu kan kalau kita ngomong gareng itu kan hanya warnanya segini kayaknya enggak salah. Jadi kayak kesannya itu dipandang wedhusnya kayak kurang dawa gitu ya. Padahal ya dawa. Anak dari 235 juta. Dan ini real nyata-nyata dibeli Mas Kosin 85 juta. Mas, kadang pertanyaan teman-teman atau pertanyaan netizen yang belum pernah, sama sekali belum pernah pelihara jenis kambing ini, sama sekali belum pernah juga beli, mungkin di luar ekspektasi berpikirnya mereka. Kambingnya segitu kok dibeli 85 juta. Kalau kita tanya Mas Kosin sendiri, tetap nggak ono groyok getere Mas ya? Ya memang pertama suka dulu tuh Mas. Suka ya? Udah suka ya. Seperti kayak Mas Mul itu ya, beli seharga 235. Artinya cara wong nek prinsipnya dalam dunia kambing seni itu penak golek duit gitu, bahasanya penak golek duit karo golek wedhuse ya. Bener Mas. Dan ini posisi 80 juta. Sekian perjalanan sekian lama berapa bulan jenengan baru nemu ini. Golek gacok loh lah carane. Setahun ada? Udah setahun Mas. Tanya-tanya ya belum ada yang cocok tuh Mas. Dan di bulan ini baru berapa bulan di sini? Ini baru paling sekitar 1 bulan belum ada. 1 bulan 20 harian apa ya? 20 hari yang lalu. Berarti anggaplah itu di bulan Maret ya. 1 tahun yang lalu di bulan Maret baru nemu ini. Dan tentunya jenengan kan tidak hanya sekedar kalau angka 85 juta kok ndelok dari karakter, tetap yang tadi pertama Bapak Mboke mesti ya riwayatnya kudu lihat. Terus potensi kambing ini dikasih harga 80 juta, kira-kira kan punya pandangan ke depannya harus kurang lebih seperti apa kan jenengan. Ya. Jadi 85 juta dimantep kes kok ya Mas ya. Mantap Mas. Sak liyane seneng memang dari bahannya ya sudah kelihatan jelas. Ini berapa liter susunya? Ini 3 liter Mas. Per hari? Iya per hari. Pagi dan? Pagi, siang, malam. Kalau dikasih lebih dari itu pernah di sini? Belum. Takutnya mencret ya? Takutnya mencret dan ini Mas, ramban juga nggak mau toh. Kalau kenyang kebanyakan susu menurut pengalaman jenengan kalau rawat cempe mesti jadinya nanti hijauannya kurang ya? Hijauannya kurang, komboran juga kurang. Oke, iki oleh ngasin orang mineral blok iki piye ceritane to di sini? Oleh ngasin karo sikilku iki. Ini katanya sudah 7 kali juara. Iya Mas, 7 kali. Di bawah setrop ini berapa dengan beli harga 80? Yang di bawah yang juara 1. Oh yang juara 1. 3 kali. Yang 3 kali. Nah, jadi 3 trofi. Yang 4 nggak di bawah. Nggak saya Pak. Ngebot-boti Pak. Ya buat kenang-kenangan yang punya gareng. Ya, jadi teman-teman kan hari ini kita menjawab sebetulnya Mas Kosin. Kemarin kita sempat ke Magelang juga, tapi pas jenengan pergi, karena kita ada janji. Ada janji ke teman-teman bahwa kalau kita sudah konten dengan gareng dan Mas Mul bercerita anak gareng yang laku 85 juta dan ternyata itu duit kabeh. Ternyata musik kambingnya kan ada di sini. Dan ini tenan, klarifikasinya kita juga ngapain sih kalau kita memang harga realnya 85 kok lantas kita ngomongnya 185 kan
Nggak anu banget. Memang ini 85 juta, nyatanya jenengan ya memang beli 85 Iya juta benar, ya. 85 Mas. Oke. Selain juga untuk kontes ini tujuan endingnya juga mau breeding Mas. Iya breeding Mas. Untuk memperbaiki keturunan di sini. Betul ya. Ya. Jadi untuk kedepannya istilahnya jenengan punya ada jantan gede yang pernah kita juga konten, ada juga jantan yang umuran segini kali ya? Ya dari Pak Medi? Itu udah sekitar 10 bulan Mas. 10 bulan ya? Oke. Mas Haji tolong dikeluarkan dong yang satu nanti untuk kita pembaring juga. Artinya Mas Kozin yang untuk apa namanya breeding ke depan ini sudah mempersiapkan usia 7 bulan dan 10 bulan itu seperti apa materinya. Dan tentunya itu tidak hal yang murah lagi. Bahkan penuh dengan spekulasi tinggi ya nih ya. Iya benar. 85 juta dari cara ngomong sapi gede ini enggak patut ya. Sapi gede banget. Tapi karena ini sudah menjadi pilihan ya Mas ya. Pilihan Mas. Pilihan sih dadeke mantep nang ati. Iya, jadi sudah dari ngomong kalau sudah mantap hati dan ini sudah menjadi pilihan ora ningok-ningok ya. Ya. Kalau Mas Mul itu kan kemarin sempat bercerita bahwa sempat tuh beli kambing itu dibilangin sama orang tuanya mau jual kemana kayak mau jadi apa kayak kalau duit segitu kan milih kayak sapinya saja gitu kan. Mas Kozin ada nggak pernah terjadi kayak gitu? Enggak Mas, belum pernah. Belum pernah ya. Pokoknya dipercayaan ke jenengan gitu ya. Nah, yang kedua ini kita akan update ternyata ini yang dulu kita pernah ambil. Saya juga tidak berpikir bahwa ini akan bulunya seperti ini loh Mas Kozin. Ini mulai kelihatan Mas. Nah, ini Lelek biyen kan nek dilokne pantes. belum ada. Karo iki, karo anak gareng ini Tebel ini Mas. tebel ini loh. Waktu cempenya ini di usia ini. Tapi kan ini posisi ini kan sudah ada ombak. Nah, udah ada. Posturnya juga sudah proporsional. Ini juga sudah mulai memanjang. Ini melebar. Aku lah kadang-kadang berarti biyen ki ya di pas 15 juta ronde tak tak gawane. Dadine ya kok ngene iki tenan. Ini kan kalau teman-teman ingat dengan ini kita ingatkan lagi ini dulu di tempatnya Pak Lan ya Mas Kozin Iya ya. benar, cempenya itu yang Ngepas mintanya ki 15 juta. Ora tak joni, dibayar Pak Medi ya kan waktunya. Waktu itu. Terus lantas ini dibayar Mas Kozin sendiri. Bahkan kalau kita ngomong kasih untung kalau kambing sendiri seorang awal kita kasih untung banyak ya. Padahal jenengan ngerti banget belinya Pak Medi itu berapa waktu itu? 15 dulu. 15. Terus jenengan bayar ini seharga berapa? 27,5 Mas. Cara dene lembada ini hampir 100% ya. Tapi kalau ngelihat barangnya, kambing ini juga pernah kita konten di pasar ya Mas Kozin ya. Pas waktu ada Sabtu Wagean ya. Bareng sama Baret itu loh. Bareng sama Baret dan waktu ini bahkan kemarin apakah waktu-waktuan apakah juara Mas? Enggak, 10 besar Mas. 10 besar kan di situ Wagean aja. Tapi posisi kalau kita ndelok posisi sekarang gambar artinya gambar itu sudah bentuk lah iki jan benek caranya. Kan Pasungnya pasungnya kan tidak mulai berubah dari kelihatan. kecil ya, malah justru semakin tebal. Semakin berdagunya, dagunya itu juga kelihatan semakin melebar dan telekep. Telinganya tapi tak rasa-rasanya kelihatan lebih panjang Mas Kozin. Memang. Jadi iya kan? Dari waktu itu yang pas waktu harga 15 juta ini lebih kayak kelihatan panjang dan lebar. Iki kambing ini apakah ada terontong-terontong Mas Kozin? Kita masa ada terontong-terontong ini Mas Kozin, apakah ada rasan-rasan kalau kambing ini mau dijual? Enggak ini Mas, ini sementara kan mau buat ikut kontes dulu Mas. Ini ya? Iya. Ini padahal cek awal ya? Cek awal ini. Aku jane jujur seneng ke main di kandangnya Mas Kozin itu bukan karena apa-apa, bukan sekedar cari konten, enggak. Tapi awal itu yang namanya Baret ya aku seneng ngendangi mbok-mbok Mas Kozin ki njuk mesake karo aku gitu kan waktu itu. Tapi yang kedua saya itu melihat ini kan dari kecil. Dan ini juga sudah kayak menjadi kalau dalam kita rodok nyenengi rezeki sudah menjadi kayak pilihan. Yang awalnya bahkan kalau kita melihat kambing ini ya dadi pora bentuknya waktu itu ya Mas. Benar. Melihat dari bulunya pandes Bulunya banget. enggak ada dulu. Enggak ada ya tipis ngono kayak ya. Tapi ternyata dengan ganti bulunya ini sudah ini dikasih penumbuh bulu atau apa vitamin atau Enggak, apa? cuma
dimandiin sama sampo aja Mas. Nggak Iya. ada Nggak ada ini, doping-doping nggak segala nggak macam ada ya. doping sama sekali nggak ada, belum ada. Dan ini aja sudah kelihatan kayak gini. Padahal di Borobudur ini kan lebih panas dibanding Kali Gesing Mas Yasin ya. Bicara dibanding Kali Gesing lebih lemu ora ya ulu. Wah lebih anu ini Mas, tebel. Ini masihkah pakai susu juga? Ini masih Mas. Kalau 2 yang liter. 2 liter? Heeh. Oh, lebih dia dikonsenkan ke ijuan sama komborane kali ya. Ijuan, heeh. Oke. Oh, dulu tak coba 3 liter tapi komborane udah nggak mau. Oh, sudah ya. Rambane juga sudah Kurang. berkurang. Karena dia sudah kenyang di susu kali ya. Ya tak kurangin Mas. Yang menarik, geng. Yang menarik itu kita konten itu ada kelanjutan. Jadi ada kelanjutannya setelah ini. Dulu waktu cempe kayak apa, dikonteskan nalika 10 besar urung bentuk ganteng kaya apa, dan saiki sudah seperti apa, artinya kan ini menjadi bahan referensi. Kakak TV itu pingin bahwa ketika kita melihat bahan kecilnya seperti apa sampai ke gedene kaya apa. Jadi konten itu berkelanjutan. Bentar. Jadi untuk bahan edukasi teman-teman tentunya kan kalau kita konten sekali putus kan rai iso toh Mas. Makanya mohon maaf Mas Kozin, kita sering-sering kali kesini. Nggak apa-apa. Ngerepoti, Senang Mas. ngerepotin jenengan. Dengan senang hati. Karena kita kan butuh mengupdate ya. Artinya kalau ini di kandang Kakak TV sih kita nggak harus keluar. Tapi karena ini kandangnya di kandang sini ya kita harus berusaha keluar ke sini melihat. Saya jelas ini signifikan lah. Sudah bedah ya. Sudah mulai mekar. Tapi adakah temen yang sempat akhir-akhir ini kasih harga? Ya, nek temen banyak Mas mau minta Anu ini. kuiki kan loh ceritanya cara bahasa. Ya, yang lain ada banyak Mas. Cuma ini Mas. Jenengan Sementara memang Eman. mau ikut anu lah, buat ikut kontes dulu lah. Oh gitu. Tapi nek seandainya dengan dulu harga 15 juta, lantas jenengan beli 27 juta, seandainya akhir-akhir ini teman-teman itu kasih mahar ke ini tetap sik badi. Ya masih banyak Mas. Itulah yang namanya kambing seni ya Mas. Dan melihat progresnya bagus. Terakhir dikasih mahar berapa sama teman-teman? Meskipun jenengan belum jual, kita hanya pengen update tahu aja. Ya intinya kan nggak dijual tuh Mas, jadi saya tetap nggak buka harga Mas. Tapi biasanya sing ngarep nuku kuwi sing kayak rego. Sudahkah mencapai angka hampir 50 atau bahkan lebih? Ya kurang lebihnya. Kurang lebihnya ya. Cara jenengan temone badine paron neh ya. Sekali tuku. Itulah yang menarik di kambing seni. Meskipun memang kesulitan kita untuk mencari kambing-kambing yang berkarakter seperti ini, semakin lama dipelihara semakin bagus itu kalau kita nggak melihat gen sama bakatnya ya. Kadang sulit. Banyak juga loh Mas di luar sana itu kasus temen yang beli juga awalnya kelihatan bagus tapi justru menjadi nggak bagus. Jenengan pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah Mas. Pernah? Iya. Curhat wae iki. Ya pertama kali ternak itu dulu ambil cempe calon jantan itu umur 2 bulan 7 juta. Awal pertama kali saya melihara itu sudah termasuk paling mahal itu Mas. Paling mahal 2 bulan wah, 7 juta. telinganya bagus, pasungnya juga Ngene, udah kelihatan bulet. Ya, tapi ternyata ketika sampai umur 5 bulan ke atas itu udah mulai nggak sesuai harapan Mas. Oke. Iya, nggak sesuai itulah harapan. yang bikin kita menjadikan bahwa kalau kita beternak itu belum tentu. Kalau kita enggak, ini yang ilmu paling mahal sebetulnya. Tapi kita tidak bisa bercerita di konten. Satu pengalaman itu yang namanya sekolah kalau dalam dunia ternak itu memang tidak dalam forum resmi. Terus kita ngomong terus sekolah bayar itu dalam bentuk sekolah enggak ya Mas Wajid. Tapi dari berbagai macam pengalaman yang kita tempuh tentunya itu kan menjadi pengalaman yang besar. Yang awalnya kelihatan dari cempenya itu menarik, kelihatannya enggak mungkin berubah jelek, ternyata bisa berubah jelek. Oh iya. Kalau kambing yang memiliki gen rasnya itu bisa dipertanggungjawabkan sing bener-bener, biasanya cempene biasa gedene dadi api. Dan Mas, itu sering terjadi. Sering terjadi. Contohnya ini Mas. Ini kan cempenya aja memang kelihatan nggak ada bulunya. Yang ngomongnya kita ngomong cempe kayaknya kelas biasa banget gitu. Tapi aja. saya kan tahu pejantan dari bapaknya ini Mas. Jadi biasanya itu anak-anaknya itu kelihatan udah mulai bagus, udah di usia berapa gitu nanti ya. Kelas biasanya kelas di awal itu sudah mulai kelihatan. Dan akhirnya ini dibuktikan. Nek sing ming trah katanya atau trah jare saiki mending rawani spekulasi berarti Pak. Nggak berani. Apalagi kalau angkanya di atas kisaran harga 30-an mungkin ya kita berpikir ulang kalau ini kejelasannya seperti dari aktenya ini udah digulai tenan berarti ya. Termasuk kayak inilah, kayak anak gareng
Kenapa Mas Kozin juga berani dengan angka 85 juta? Tentunya nanti kita ke depan karena ini konsisten, Mas Kozin ingin menjadikan ini sebagai maskot kontes dan breeding ya. Tentunya kita tidak akan gagal konten. Ke depan kita juga akan mesti mengikuti perkembangan ini, update terus. Dan tentunya kita udah izin, Mas Kozin juga nggak keberatan sih ya. Atau sak jam ya. Pokoknya selalu ditunggu Mas untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Lek oleh. Inilah maskot yang terbaru dan ini termuda ya untuk jantannya. Oke, geng. Ini yang luar biasa. Dan tentunya peternak-peternak yang seperti ini yang patut kita contoh. Hanya berspekulasi kalau kita udah paham tenan, makanya pelajari dulu, pahami dulu baru berspekulasi. Mas Kozin belajarnya dulu uang nggak sedikit. Kalau kita omong nggak sedikit, dan itu tentunya Mas Kozin tidak mau berhenti di situ. Baret meninggalkan kita di bulan apa ya Mas kemarin ya? 2 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Lantas Mas Kozin tidak berhenti, ambil ini bahkan untuk kisaran harga juga kalau kita ngomong fantastis. Dan ini nyata, artinya tidak berhenti ketika kita dengan suasana hati rodok gelo. Awalnya merodok gelo tapi harus biarkan dan kita melangkah lagi Mas Kozin ya. Oke. Lantas ke depan ini juga nanti adakah juga nek sudah di pejantan misalnya. Teman-teman misalnya ngapin ke oleh para apa yang golongan khusus wong-wong tertentu apa yang piye Mas? Ya, yang penting dilihat ini dulu lah Mas, cempenya dulu toh. Oh, gitu ya. Nanti ini paling enggak di tempat jenengan juga ada peranaan-peranaan ya. Nanti kaya apa barulah kita ke depannya kita bisa berembukan. Tapi minimal nek dhewe rene suatu saat jaluk kopi ngono ya karo ngawin-ngawin ki siji ya oleh ya piye. Boleh. Oke, sekian Mas Kozin dan thank you sekali informasinya sekali, dan jenengan tentunya hari ini membuka wacana untuk teman-teman yang luar biasa terkait dengan perawatan yang salah. Jenengan juga udah berani jujur. Artinya ini sebuah pelajaran mahal yang teman-teman tidak usah mengalami dulu. Tapi belajarlah dari Mas Kozin, karena tentunya ini wis Mas Kozin sing korban lah. Mas Kozin sing wis, dan saya tentunya dulu yang sudah menjadi acuan teman-teman bahwa kalau seperti ini belum tentu bagus dan nyatanya sudah terbukti. Dan ini mudah-mudahan membantu sebagai referensi teman-teman dan informasi, dan tentunya juga edukasi ke teman-teman. Tentunya jangan keberatan ketika ini membantu nanti di share link ya untuk ke teman-teman. Dan tentunya salam lestari peternak Indonesia, dan sampai jumpa. Selamat siang dan pagi.